warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita mengucap shalawat. Ya, pada talkshow hari ini yang akan dibawakan oleh kami dari kelompok 1, kami akan membahas beberapa tentang apa itu kompetensi, karakteristik, dan syarat-syarat profesi. Nah, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu para narasumber kami. Narasumber kami itu ada saudari Farida Fatahani, kemudian ada saudari Anissa, kemudian ada saudari Khatifah Fariska Bahmid, dan yang terakhir ada saudari Dini Fadia Salsabila, dan saya sendiri sebagai host atas nama Bagas Raflianto. Baiklah, langsung saja kita ke materi atau ke pembahasan. Nah, berbicara tentang kompetensi dan apa itu kompetensi, mungkin pertanyaan ini akan saya berikan kepada saudari Farida Fatahani tentang apa itu kompetensi guru sebenarnya. Pada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan apa itu kompetensi guru. Kompetensi guru adalah suatu kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual, sehingga membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup di dalamnya itu pertama penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Jadi, jika ada yang bertanya mengapa guru harus berkompetensi, karena pertama, agar mampu menguasai kurikulum dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kedua, menguasai dasar-dasar kegiatan ekstrakurikuler sehingga mendukung tercapainya tujuan utuh pendidikan siswa. Dan terakhir, mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari saudari Farida Fatahani selaku pemateri pertama kita atau narasumber pertama kita. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Apa sih sebenarnya persyaratan agar kompetensi guru itu dapat tercapai? Nah, pertanyaan ini akan saya berikan kepada narasumber kita, saudari Anissa. Kepada saudari saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host telah menanyakan tentang apa persyaratan agar kompetensi guru dapat tercapai. Nah, seorang guru itu harus memiliki kompetensi yang akan menunjang tugas profesionalnya. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didiknya. Nah, guru itu harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didiknya, baik itu intelektual, emosional, sosial, dan lain-lain. Yang kedua itu kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan karakter personal atau karakter pribadi. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, santun, serta ikhlas. Nah, karakter ini harus dimiliki oleh seorang guru, karena ini akan menjadi contoh bagi peserta didiknya. Dan yang ketiga itu kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki
seorang guru agar tugas-tugas keguruannya bisa diselesaikan dengan baik. Contohnya itu guru harus bisa menguasai alat digital, misalnya komputer. Nah, karena di zaman sekarang ini eh, kita lebih sering menggunakan alat digital untuk sesuatu hal, baik itu menginput nilai, memaparkan materi dan lain-lain. Dan yang keempat itu eh, ke, eh, kompetensi sosial, di mana kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik dengan peserta didik, sesama guru, orang tua siswa, maupun masyarakat luas. Nah, di sini guru harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena hal itu bisa digunakan untuk bersosial kepada masyarakat luas. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi jawaban dari saudari Anissa, sangat menarik. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih ke karakteristik. Nah, sebenarnya apa sih karakteristik profesi guru itu? Nah, pertanyaan ini mungkin saya akan berikan kepada saudari Khatifah selaku narasumber ketiga. Baiklah, saudari Khatifah, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan apa saja karakteristik dari profesi guru. Yang pertama itu a unique, definite, and essential service, yaitu merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang unik atau khas, dalam arti berbeda dari jenis pekerjaan lainnya. Oke, adapun yang kedua yaitu an emphasis upon intellectual technique in performing its service. Pelayanan itu amat menuntut kemampuan kinerja intelektual yang berlainan dengan keterampilan atau pekerjaan manual semata-mata. Nah, pelayanan profesi juga terkadang mempergunakan peralatan manual dalam praktek pelayanannya, seperti seorang dokter bedah misalnya, menggunakan pisau bedah operasi namun menggunakan proses penggunaannya dibimbing oleh suatu teori dan wawasan intelektual. Yang ketiga ada a long period of specialist training. Untuk memperoleh penguasaan dan kemampuan intelektual, wawasan atau visi dan kemampuan atau kompetensi serta kemahiran atau skills, serta sikap profesional tersebut, seseorang akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kualifikasi keprofesian sempurna, lazimnya tidak kurang dari 5 tahun lamanya, ditambah dengan pengalaman praktek terbimbing hingga tercapainya suatu tingkat kemandirian secara penuh dalam menjalankan profesinya. Yang keempat ada a broad range of autonomy for both the individual practitioners and occupational group as a whole. Yang kelima ada an acceptance by practitioners of broad personal responsibility for judgment made and acts performed within the scope of professional autonomy. Yang keenam, an emphasis upon the service to be rendered rather than the economic gain to the practitioners as the basis for the organization and performance of the social service delegated to the occupational group. Ketujuh, a comprehensive self-governing organization of practitioners. Okay, the last, a code of ethics which has been clarified and interpreted at ambiguous and doubtful points by concrete cases. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host. Ya, itulah tadi jawaban dari saudari Khatifah. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, ini bersangkutan dengan syarat. Dan apa saja sebenarnya syarat dari sebuah profesi? Dan pertanyaan ini akan saya berikan kepada narasumber keempat kita, yaitu Dini Fadia Salsabila.
Kepada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan apa saja syarat-syarat profesi. Nah, menurut Robert Ulrich Sutarsi 2012, syarat-syarat profesi terdiri dari beberapa, yaitu salah satunya lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kemudian, seorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan, khususnya yang mendukung keahliannya. Kemudian memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Kemudian yang terakhir memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Nah, adapun syarat-syarat profesi secara umum yaitu membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi, kemudian adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. Kemudian memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. Kemudian yang terakhir, memandang profesi suatu karir hidup atau a life career dan menjadi seorang anggota. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang syarat-syarat profesi. Saya kembalikan kepada host. Baiklah, itu tadi jawaban dari narasumber kita, yaitu Dini Fadia. Dan selanjutnya ini pertanyaan untuk semuanya, untuk semua narasumber kita hari ini. Jadi pertanyaannya itu, menurut Anda, bagaimanakah kualitas pengajar di Indonesia saat ini? Jadi ini pertanyaan untuk semua narasumber kita hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih kembali kepada host yang telah memberikan saya kesempatan kedua untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kualitas pengajar di Indonesia. Menurut saya pribadi, kualitas pengajar di Indonesia itu masih kurang, bukan sangat kurang, tapi masih kurang. Karena perekrutan guru tidak fokus ke pemilihan tenaga didik profesional, melainkan untuk tuntutan kebutuhan aparatus sipil negara. Dan dalam dunia pendidikan di Asia, perlu kita ketahui, Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Salah satu faktornya adalah kualitas pengajar yang masih kurang. Dan pengajar di Indonesia masih kurang karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas guru? Pertama itu melakukan pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal. Kedua, peningkatan profesi guru melalui pelatihan. Ketiga, pengadaan buku dan alat pelajaran. Terakhir, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana di setiap sekolah. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berikan kepada host. Terima kasih kepada host. Nah, menurut saya kualitas pengajar di Indonesia itu masih rendah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sistem rekrutmen guru saat ini tuh masih belum mampu menyaring dengan baik tenaga pengajar yang memiliki jiwa yang tinggi untuk mengajar. Kebanyakan dari pelamar profesi guru sekarang itu hanya sekedar tertarik dengan jabatan sebagai pegawai pemerintah, namun minat dan motivasinya kurang untuk mengajar. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut saya, kualitas pengajar di Indonesia masih terbilang rendah karena masih sedikit guru yang berkualitas yang mengajar sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan kompetensinya. Masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya. Contohnya biasa guru-guru yang di
Pendidikan Indonesia saat ini masih dilaksanakan oleh guru yang tidak mempunyai kualitas yang memenuhi syarat. Hal ini terlihat jelas, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang yang dikuasainya, hanya sekedar untuk memenuhi jadwal mengajar sehingga mengambil bidang yang tidak dikuasainya. Sistem rekrutmen pengajar pada saat ini masih belum mampu menyaring guru-guru yang mempunyai passion dalam bidangnya. Bisa dibilang mereka hanya menyaring guru-guru yang belum sepenuhnya memenuhi syarat. Untuk sekarang ini masih banyak guru yang belum sepenuhnya menguasai materi yang akan mereka bawakan. Terkadang mereka masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh siswa karena mereka belum sepenuhnya menguasai materi yang mereka bawakan, karena mereka mereka cuma sekedar formalitas untuk mengisi jadwal. Terima kasih kepada host, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan menurut pendapat saya. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kembali kepada host yang telah memberikan saya kesempatan kedua untuk menjawab pertanyaan menurut Anda bagaimana kualitas pengajar di Indonesia. Nah, menurut saya pribadi, kualitas pengajar di Indonesia itu buruk karena banyaknya jadwal pelajaran tidak sebanding dengan tenaga pengajar, sehingga terkadang pengajar harus menutupi kekosongan tim pengajar meskipun tidak sesuai dengan kualifikasinya, atau banyaknya pengajar yang mengajar di mata pelajaran yang tidak dikuasai. Kemudian kebanyakan pengajar hanya paham tentang teori mata pelajaran, namun tidak paham dengan metode pembelajaran. Kemudian verifikasi guru yang banyak menggunakan calo atau sudah tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada host. Itu tadi hasil pembicaraan kita atau hasil perbincangan kita dengan para narasumber hari ini. Dan sekian talkshow hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.